Tiga. Halo sahabat Miori, welcome to Miori in Harmony. Oke, podcast kali ini bersama saya tentunya ya, Hajar Cahyani. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi mood swing pada menopause dengan self hypnosis. Nah, sebenarnya istilah mood swing itu sudah sering kita dengar ya, karena istilah itu sering sekali dilontarkan oleh para remaja ketika dia itu mengalami suasana hati yang berubah secara tiba-tiba. Yang tadinya dia itu senang, terus tiba-tiba dia menjadi sedih. Tapi ternyata mood swing itu tidak hanya terjadi pada remaja yang akan mengalami menstruasi, tetapi mood swing itu juga terjadi pada ibu-ibu yang berada pada fase menopause. Karena mengingat mood swing itu adalah situasi hati yang membuat kita tidak nyaman ya, mungkin orang sekitar kita juga nggak nyaman kalau ada orang yang mood swing. Nah, maka kita itu ingin sekali bagaimana sih agar kita itu tidak mood swing, atau ketika kita mood swing itu gimana agar rasa itu tidak kita rasakan berkepanjangan gitu ya. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu di sini saya ditemani oleh Ibu Arika Indastiarini, MKep, CPHCT, CNNLP, CH, CHT, CI. Oke, kita sama bersama ya. Selamat pagi Bu Arika. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik sehat. Ya, tapi terlihat kok Bu dari raut wajahnya itu memang sedang happy gitu Oh ya. iya. Habis self hypnosis nanti. Oh, alhamdulillah. Berarti ini saya sebenarnya nanti tanya-tanya lebih lanjut lah Bu, karena iya. saya juga perlu kayaknya. Gitu ya. Hipnosis itu iya Bu, iya. Kesibukannya apa ya Bu ini sekarang? Kesibukannya sehari-hari ya Mbak ya. Iya. Dan akhir-akhir ini sebagai ibu rumah tangga itu adalah kewajiban yang paling utama, satu itu, ya. Yang kedua, karena saya abdi negara, ini lagi sibuk-sibuknya nyiapin untuk reakreditasi prodi. Dengan segala keumekannya ya. Mohon doanya semoga kita mendapat prestasi yang unggul Amin, ya, maksimal. amin. Ya, seperti itu. Iya. Ini Bu Arika selain menjadi seorang dosen, setahu saya jenengan kan juga menjadi seorang mahasiswa ya Bu ya, karena sekarang sedang menempuh pendidikan S3 untuk mendapatkan gelar doktornya nanti. Semoga lancar ya Bu ya. Amin, Nah, amin. selama menjalankan dua peran itu, pernah nggak sih Bu Arika itu merasa atau mengalami yang namanya mood swing ini tadi? Kalau pernah atau tidak pernah itu pasti pernah. Pernah ya Bu Pernah. ya. Ya. Tapi kelebihannya jenengan bisa ngordinir, maksudnya mengatasi gitu ya Bu ya. Karena saya juga pernah mood swing, tapi saya ya udah saya jalani aja dari ketika saya marah ya, jadi saya tidak bisa mengendalikannya gitu Bu. Berarti nanti saya itu ya belajar ya Bu ya. Boleh. Iya. Iya. Bu Arika, mood swing sebelum saya tanya-tanya lagi ya Bu, saya itu penasaran ini Bu. Namanya Bu Arika itu kan sebenarnya dari orang tua itu kayaknya ya Bu ya, Iya. Bu Arika Indastiarini, bener ya Bu? Betul. Nah, tapi ini belakangnya tuh loh Bu, Iya, panjang gimana? sekali ya Bu ini ya. Ada MKep, CPHCT, CNNLP, CH, CHT, CI. Iya, Bener ya Bu? betul. Oh ya, saya takutnya salah, soalnya kan panjang. Iya. Ya, Gimana? bisa dijelaskan Bu, ini gelarnya apa aja gitu Bu, kok begitu. sepanjang itu gitu Bu? Oke. Baik, saya akan menjawab kepenasarannya host nih ya. Iya. Baik, Maaf ya Bu. Iya, sebelumnya minta maaf Penasaran. kenapa harus dicantumkan di situ ya. Karena sesuai dengan tema kita hari ini, Iya. kita membahas tentang hipnosis. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu dan itu tadi adalah gelar non akademik sebenarnya. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Iya. Namun apabila kita sedang membahas sesuatu yang dimana kita tersertifikasi di poin itu, nah sebaiknya memang dicantumkan supaya apa? Supaya pembaca, pendengar itu tahu ini sebenarnya siapa sih yang ngomong, punya kompetensi di situ enggak gitu. Jangan-jangan dia cuma asal ngomong. Nah, saya seperti itu. Kita menghindari itu saja. Nah, yang kedua, acara ini juga kan supaya kita itu bisa mendukung prodi kita ya. Ya, jadi CPHCT itu adalah certified ya. Salah satunya adalah di kewirausahaan kita punya HOM, NP, PISPA seperti itu. Itu mempelajari tentang itu Bu Hajar. Nah, kalau si NNLP itu merupakan ilmu untuk kita memberikan promosi, meyakinkan orang seperti itu. Nah, kalau untuk CH, CHT, CI
itu merupakan tahapan dalam ilmu hipnosis, yaitu tadi ya, pemberian gelar dari orang-orang yang mempelajari itu. Nah, itu adalah upaya untuk mempengaruhi seseorang. Ya, kalau yang CH itu adalah tingkat dasar basic ya, certified hipnotis. Iya. Kalau CHT certified hipnoterapis. Jadi dia dari hipnotis terus menterapi orang. Nah, seperti itu untuk upaya penyembuhan yang non farmakologis. Sedangkan untuk CI-nya itu diberikan ketika kita sudah layak ya untuk bisa menjadi trainer. Jadi orang-orang yang ingin mempelajari lebih banyak tentang ilmu itu. Seperti itu. Oh ya, berarti ini nanti saya takut ya Bu, kayaknya nanti jangan-jangan saya saat ngomong saya terhipnotis gitu sama Bu Arika. Saya nggak sudah sadar lah, ternyata sudah terhipnotis selama ini. Nah, ya berarti ini gelar-gelar Ibu ini memang mendukung atau sesuai dengan tema kita pada hari ini. Betul, ya Bu, tentang hipnosis ya Bu. Betul. Nah, kalau boleh tahu ya Bu, mungkin Bu Arika bisa menjelaskan secara singkat hipnosis sendiri itu seperti apa gitu loh Bu. Gitu ya, mungkin kita coba gambaran yang paling mudah gitu ya Bu Iya, Ajar ya. iya. Jadi kita itu mempunyai sistem kesadaran ya, conscious dan subconscious ya. Jadi yang conscious itu adalah logik kita, analitik, logik seperti itu. Sedangkan kalau subconscious itu adalah merupakan malah bagian yang paling besar di otak kita. Hampir ada yang sumber itu 88-90% lah, itu malah subconscious. Nah, di dalam subconscious itu ada kritikalnya, pintunya kayak yang melindungi itu. Nah, kalau kita bisa membuka pintu itu untuk memberikan sugesti-sugesti positif, tentu untuk menyembuhkan ya, sebagai penyembuh ya kita ini, curing gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuka itu, maka kita bisa menyelesaikan apapun masalahnya. Apalagi kalau kita sehat itu kan tidak hanya fisik kan ya, tidak hanya jasmani tapi rohani juga. Nah, kita disebut sehat, maka fisik dan rohani juga gitu. Kalau mood swing ya kan itu berarti rohaninya yang terganggu nggak sih? Iya, gitu ya. Mungkin putus apa gitu. Itu Bu. Ya karena itu juga ya. Itu kan fisiknya nggak ngapa-ngapain, tapi ketika itu terganggu, maka fisik juga bisa, mungkin ada yang gastritis lah, ada yang apa-apa gitu ya. Jadi itu coba kita selesaikanlah dengan non farmakologis dulu ya. Jadi self hypnosis itu manfaatnya banyak sekali sebenarnya di situ. Jadi kenapa ini perlu kita kenalkan ya? Yang pertama murah, karena kita kan nggak harus ke terapis ya, kita sendiri bisa melakukan tuh self hypnosis. Nah, yang kedua nggak sulit juga sih dilakukan, tapi akan lebih baik kalau kita itu tahu tahap-tahapannya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita juga bisa nanti dalam lingkup keluarga, lingkup masyarakat atau orang-orang dekat itu bisalah kita sebagai penyembuh keluarga lah misalnya, atau mungkin teman. Gitu, tadi katanya Bu Hajar kalau lagi gini Bu saya berguru, gitu bisa. Saya ingin itu Bu. Sepertinya kan saya kayaknya sebelum menstruasi itu kayaknya saya tuh pernah mengalami itu Bu. Maksudnya mood swing gitu, tiba-tiba kayak saya pulang dari kerja gitu ya Bu. Nah itu saya kayak tiba-tiba pengen nangis gitu, padahal saya juga nggak tahu kenapa, padahal tadi di kantor juga nggak ada masalah apapun. Betul. Gitu berarti dengan self hypnosis ini nanti berarti saya mungkin bisa ya Bu mengendalikan diri saya. Bisa gitu sekali ya. Itu tinggal latihan aja, karena kita katanya practice make perfect ya nggak sih? Iya. Kalau semakin kita sering berlatih, maka kita juga akan bisa mengendalikan diri. Kan kita juga dipercaya bahwa seseorang muslim yang baik itu yang bisa mengendalikan amarah, kan gitu, seperti itu ya. Jadi kita belajar ya caranya bagaimana. Kita masih belajar bersama. Saya juga kadang marah, tapi jangan sampai marah-marah gitu kan. Kenapa kok nggak boleh marah-marah itu kenapa sih? Nah, itu ada studinya itu Mbak Hajar. Mood swing ini juga bisa itu. Kenapa kok masuk ke kategori marah juga bisa kan mood swing? Padahal bukan itu masalahnya, tapi yang dimarahi siapa? Bukan salah sasaran gitu ya Bu. Salah sasaran. Kadang kita kena sasaran nggak sih Mbak? Kadang mungkin saya juga marah, makanya tadi di awal kan saya bilang ya bukan mood swing itu selain berefek kita yang merasa tidak nyaman, mungkin sekitar kita itu juga nyaman gitu kan ya Bu ya. Betul. Benar itu Bu ya. Itu kalau di ilmu biomedik juga ada Mbak Ajar itu sumbernya, bahwa orang yang marah itu ya mengalami pemendekan telomer. Di mana telomer itu adalah bagian DNA yang paling tepi, yang tipis, yang itu adalah yang mengetahui dan mengendalikan bahwa ini menua atau tidak selnya.
Jadi itu pernah dipelajari oleh Universitas Singapura ya kan itu bahwa kalau misalnya orang yang sering marah-marah dan lain sebagainya itu mempunyai telomer yang lebih pendek daripada yang tidak sering marah. Dan orang-orang dengan lansia mungkin sudah tua sudah berumur itu memang mempunyai telomer yang lebih pendek daripada yang masih yang muda. Tapi yang muda kok mitsing juga kan yang gitu ya. Kalau itu perlu diteliti itu karena ada banyak ya faktor hormonal. Kan saat itu dia sedang metabolisme naik turun ya. Sehingga mood swing juga bisa terjadi. Nah, yang ini terkenal di masyarakat kan biasanya kalau orang marah-marah gampang marah, tidak pada tempatnya, salah sasaran, itu kadang jangan-jangan wis menopause kan ini kata-kata itu ya Bu, apa namanya sindrom atau keceplosan gitu loh ya, biar nggak marah gitu karena masa masih muda terus marah-marah, jangan-jangan dia menopause biar nggak marah lagi, makanya kita bilangin kayak gitu ya Bu. Iya, mungkin ada yang bilang age just a number ya jelas kalau umur itu ya pasti angka, nggak mungkin kan ABC kan mungkin. Itu namanya alfabet. Itu alfabet. Betul. Nah, oleh karena itu, meskipun sudah menopause, kalau ini dari pandangan saya ya, saya bidan, tapi kenapa toh kok lebih suka ya konsentrasi di menopause atau kesehatan reproduksi? Yang pertama, bidan itu mempunyai peran pelimpahan ya. Jadi Bu Hajar dulu kan juga sekolah kebidanan. Kalau praktek itu selalu diutus posyandu lansia nggak sih? Iya, baik posyandu lansia. Nah, otomatis itu kan peran ya yang dilimpahkan kepada bidan sendiri untuk bisa mengakomodir, memanage para lansia itu. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya menopause itu merupakan, itu tidak bisa kita pungkiri sebagai wanita. Jadi semua wanita pasti mengalami itu ya nggak ya? Proses gitu ya Bu. Betul, proses itu. Hanya saja kita perlu menyiapkan diri. Apakah kita siap atau enggak dengan proses itu? Itu yang penting. Nah, sebenarnya banyak keluhannya pasti akan banyak, tapi itu normal, itu normal. Keluhannya banyak, mulai dari penurunan hormon estrogen itu yang bisa membuat peningkatan dari stres oksidatif di setiap organ. Makanya akan terjadi pengeroposan tulang seperti itu, kemudian akan naik resiko penyakit jantungnya karena sudah nggak ada estrogen lagi yang pengaruhi pembuluh darah supaya elastis itu kan sudah turun banget. Nah, kemudian hot flash, insomnia, susah tidur, nggak bisa tidur, sumuk ya kalau bahasa Jawa ya. Nah, yang paling parah ini yang sangat krusial itu apabila sampai kesejahteraan keluarga terganggu, karena memang pada waktu ini tuh terjadi peningkatan pH ya. Ibu menopause itu pH vaginanya tuh naik Mbak Ajar, jadi basah. Sehingga kalau basah, flora normal di vagina itu kan mati. Harusnya kan asam kondisinya. Nah, itu bisa terjadi karena nggak ada lubrikasi lagi ya, itu bisa terjadi dispareni. Ya, rasa nyeri ketika berhubungan seksual dengan suami. Nah, itulah yang bisa jadi gap, bisa jadi tambah mood swingnya itu tadi karena kebutuhannya tidak terpenuhi maksimal. Itu juga bisa pemicunya gitu itu pemicu. Nah, itu tadi. Nah, itulah kenapa kita belajar dan mendalami itu supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan wanita sesama wanita. Gitu Bu Hajar. Iya Bu, ngomong-ngomong ini di sini nih ada ini apa ya? Serbuk sari kacang tunggal. Nah, ini ada hubungannya nggak sih Bu sama yang kita bahas ini tadi? Oh ya, kalau kita bahas tentang hipnotis tentu nggak ada hubungannya sama ini sih. Yang maksudnya yang menopause itu tadi loh Bu. Kalau menopause ada. Membantu apa gitu Bu. Nah, serbuk sari kacang tunggal ini merupakan hasil dari penelitian kami ya, penelitian kami tim dari tim peneliti serbuk sari kacang tunggal ya. Jadi kita telah meneliti ini di level sel, kemudian in silico, kemudian di tikus, kemudian juga di wanita. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kita sudah naik patennya, sehingga mohon didoakan supaya segera keluar dan gitu. Bisa semua orang bisa beli gitu ya. Iya, semua orang bisa memanfaatkan sih. Kalau beli dan tidak beli itu hubungannya dengan harga. Nanti kita serahkan kepada institusi saja. Ya. Nah, ini fungsinya juga banyak Bu Hajar. Jadi selain kita tadi menguasai tentang hipnosis ya, self hipnosis, tentu kita untuk
menunjang itu ya, kita perlu suatu gizi atau nutrisi yang bisa menggantikan estrogen yang hilang itu tadi ya, tadi hilang. kan karena semakin bertambahnya umur, estrogennya kan juga berkurang. Iya betul, turun secara tiba-tiba. Iya. Nah sehingga itulah yang membuat kondisi turun secara tiba-tiba itu membuat seorang wanita itu jadi metabolismenya tidak maksimal akhirnya. Jadi gampang mood swing itu tadi. Nah ini fungsinya juga untuk menurunkan atau mengurangi gejala menopause tersebut, karena dia setelah kita teliti dengan LCM SMS, jadi 2 kali sekarang. Apa itu, saya bingung, yang tadi saya belum hafal ini Bu. Itu istilah Nggak apa-apa. baru lagi tuh ya Bu. Sebenarnya nggak baru. Untuk saya Bu. Baik. Tapi kalau untuk di istilah biomedik, kemudian kimia itu bukan sesuatu hal yang baru. Jadi itu adalah pemeriksaan kuantitatif di mana suatu bahan ini dibuktikan apakah dia mengandung senyawa estrogenik ya, seperti genistein, daidzein, kaempferol dan quercetin. Nah, itu secara in silico sudah dibuktikan bahwa dia bisa berkolaborasi dengan estrogen reseptor di tubuh seorang wanita menopause, seperti itu wajar. Ini kacang tunggak itu yang apa ya Bu? Yang merah-merah gitu itu ya Bu? Ya. Berarti iya. Iya, itu yang sudah sering kita konsumsi sehari-hari ya. Wajar iya, mungkin Bu, ya. Kalau kupatan, Iya. kupatan. Lepet itu ya Bu? Bukan, yang di sayur, yang Oh, di yang di sayur, sayurnya. iya. Yang di sahur. Kemudian bisa dibuat cemilan itu, yang dibuat pedas itu juga bisa. Iya, itu iya. sudah itu kacang tunggak ya Bu? betul, dikonsumsi oleh seluruh wanita ya, masyarakat seperti itu. Ya. Tapi ini Bu Arika memang sangat kreatif dan inovatif ya Bu, karena kan Inovatif. saya rasa kalau nggak semua orang itu suka biji-bijian. Kadang kalau saya gitu Bu ya, makan sayur terus ada biji ini, kayaknya saya nggak suka, saya inggirin Bu. Saya taruh saya pisah-pisahin gitu. Betul. Tapi ketika jenengan ini dibuat dalam bentuk minuman, mungkin kan rasanya mungkin memang tetap ada Bu, bau atau kacang tunggaknya itu tetap ada, tapi kan setidaknya itu mudah gitu loh Bu, karena mengkonsumsi itu kan mudah, nggak susah, dan mungkin rasanya akan lebih enak kayaknya Bu. Ini nanti boleh ya Bu, saya coba di akhir nanti ya Bu. Silakan. Tapi sudah tidak berbau Bu Hajar. Nggak ada baunya ini berarti Bu? Tidak ada baunya, kacang tunggak, dan warnanya pun putih dalamnya ini. Kalau merah kayak gini ya Bu? Jadi iya. dalamnya itu sudah putih, kemudian dilarutkan. Jadi sekitar 10 graman lah, dan ini dimasukkan ke 200 ml air, diaduk, harus diaduk. Kenapa harus diaduk? Karena biji kacang tunggak itu kan tidak bisa larut dalam air, dia kelarutannya kecil. Sehingga kita kalau mau menikmati minuman ini dengan mengambil manfaatnya, harus diminum itu tadi blended-blendednya itu tadi. Itu harus minum semua. Malah fungsinya itu ada di itu tadi, yang blendednya itu tadi. Jadi diaduk dulu, kemudian diminum. Nah, itu sudah kita buktikan dalam penelitian bahwa perbandingan antara serbuk dan juga cair itu komposisi senyawa yang kita ambil tadi ada 4 tadi ya. Ada genistein, daidzein, quercetin dan kaempferol tadi. Di situ adanya di serbukannya itu tadi, bukan ada di airnya. Jadi kalau dilihat itu lebih tinggi kandungan itu di serbuknya daripada di airnya. Seperti itu. Berarti kalau minumnya nggak sama seperti kayak kopi yang hitam itu kan sarinya tidak diminum ya Bu, tapi ini harus diminum semuanya. Iya, kan, betul Bu? betul. Iya. Rasanya mirip-mirip dengan sari kacang hijau itu yang biasa kita kita susu nikmati. kacang hijau. Betul. Itu ya Bu ya. Nah, tapi kelebihannya kacang ini itu dia lebih tinggi kandungan genisteinnya dan kawan-kawannya itu tadi, tapi dia lebih rendah lemaknya. Dia paling rendah di antara semua kacang-kacang itu, dan termasuk kedelai. Jadi kalau untuk ibu menopause yang dia cenderung menggemuk ya, itu karena proses fisiologis. Jadi ibu menopause itu kenapa kok gemuk? Ibu saya tuh makannya kecil sedikit ya, tapi kemudian gemuk, ya nggak Bu? Iya, itu saya juga dulu katanya, aku dulu juga pernah kurus. Nah, tapi sekarang ya agak gendut sih Bu, daripada yang dulu gitu. Nah, itu ada hubungannya juga dengan mood swing itu tadi. Kayaknya ini nggak pernah makan atau makannya sedikit, tapi kenapa sih kok gemuk, jadi gemuk? Nah, itu secara fisiologis ya, fisiologis. Nah, jadi ketika estrogen itu turun ya, yang diproduksi oleh ovarium ya. Nah, itu kan turun, sudah nggak ada di situ, maka tubuh itu melakukan kompensasi
dengan menambah lemak tubuhnya. Oh. Nah itu bisa diambil untuk mendompleng atau menambah fungsi dari estrogen itu diambilkan dari lemak yang dihasilkan itu tadi. Nah, jadi itu adalah proses fisiologis dari tubuh kita sendiri. Sehingga fungsi-fungsi di dalam reproduksi itu masih tetap bisa jalan ya, tetap bisa berjalan meskipun estrogen dari ovarium itu tadi sudah berkurang. Jadi ditambah dengan itu substitusi gitu Bu Hajar. Saling melengkapi gitu saling ya Bu. melengkapi. Jadi ya sebenarnya Allah itu sudah menciptakan manusia itu sudah sampai sedetail itu. Ketika ada yang berkurang, ya ada yang nanti maksudnya bertambah yang untuk melengkapi yang tadi yang kurang gitu ya Bu ya. Betul. Jadi self hypnosis itu tadi memahami yang pertama, kita harus memahami bahwa itu adalah proses fisiologis. Jadi kan kadang stresnya atau apanya tadi namanya mood swingnya mood swingnya itu bukan karena apa-apa, karena kan dia merasa aku kok gendut ya gitu. Pada ibu menopause itu loh Bu Hajar, ibu-ibu kita aja gitu kan selalu gendut ya. Tapi kegendutan itu pun juga tidak baik kalau terlalu ya. Dikhawatirkan fungsi jantungnya. Nah, ya otomatis metabolismenya metabolismenya itu kan bertambah dengan apa? Berat badan yang seperti itu. Nah, dengan penambahan gizi-gizi atau minuman fungsional, makanan fungsional itu kita harapkan dan memang sudah ada beberapa yang membuktikan bahwa dengan penambahan estrogen alami itu lebih aman nanti sehingga pembuluh darah jantung itu yang dia sudah ditinggalkan estrogennya jadi kaku gitu ya, dia bisa disubstitusi dengan estrogen yang kita tambahkan dari bahan alam. Kenapa kok pilihannya itu? Karena lebih alami ya. Kalau hormon replacement terapi yang sintetis itu kalau kita baca ya dari berbagai sumber itu dalam jangka panjang itu pun mempunyai efek yang tidak baik juga. Jadi kita menghindari itu dan mengupayakan yang terbaik. Mungkin itu ya tujuan kita untuk meresearch. Jadi bukan mereset tapi meresearch, mencari gitu kembali. Sebenarnya sudah ada di sini semua. Ilmu itu sudah Allah tanam di sini ya kan, di dunia ini kita tinggal cari-cari aja gitu. Cari tahu karena kan hidup memang harus tetap mencari ilmu gitu ya Bu. Penuh perjuangan Iya. Baik. Ini saya tanya lagi tentang ini ya Bu, hipnosis namanya? Mungkin ya, balik lagi ke hipnosis kita kembali lagi ke hipnosis ya. Kan Bu Arika tadi menjelaskan bahwa self hipnosis itu ada tahapannya ya Bu. Betul. Nah, itu mungkin bisa sedikit dijelaskan enggak sih Bu? Berbagi gitu Bu. Kalau tahapannya pelatihan tadi sudah saya jelaskan. Mungkin sekarang kita bisa tahapan pelatihan tadi Bu Hajar. Kalau misalnya basic, ada basic, advance, trainer seperti itu. Jadi basic nanti kalau kita sudah lulus kita dapat CH itu tadi. Tapi belum boleh dia mengajari orang lain dan menerbitkan sertifikat, enggak boleh. Nah, tapi nanti kalau sudah CHT itu sudah bisa dia itu mentreatment orang lain dengan hipnoterapisnya, tapi belum boleh memberikan trainer kepada orang lain. Tapi kalau sudah CI itu boleh memberikan trainer dalam satu wadah yaitu Indonesian Board gitu. Jadi IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Seperti itu. Untuk cara self hipnotis ya. Itu mungkin itu ya intinya itu. Itu Bu. Tadi saya maksudnya gimana cara menghipnosis diri sendiri gitu Bu. Baik. Jadi yang pertama, ini bisa kita lakukan ya. Masalah berhasil dan tidak itu adalah Tuhan yang menentukan. Yang penting kita berusaha gitu ya. Yang penting kita itu berusaha, mau dikasih mau enggak itu takdir ya. Tapi kita sudah berusaha. Baik. Yang pertama untuk self hipnosis hari ini adalah yang pertama kita yang kalau memungkinkan kita cari tempat yang bisalah kita ini untuk berkonsentrasi di situlah enaknya. Nyaman. Di tempat kerja bisa aja, di tempat kerja bisa kita mungkin di kursi kita sendiri dalam kondisi istirahat mungkin ya jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Kalau Senin sampai Kamis kita duduk aja. Setelah itu kita tenangkan pikiran. Mungkin kita bisa ngomong sama teman, tolong ya saya mau self hypnosis dulu deh gitu. Kalau sudah itu sepi, kemudian kita bisa tarik nafas dulu. Tarik nafas, kita ngomong ke diri kita sendiri.
Jadi self hypnosis itu kan kita menjatuhkan ya pikiran ya ke gelombang otak di mana kita itu nanti bisa tertidur ya, tujuannya gitu, tertidur, relax. Dan ketika kita bangun kembali, kita mendapatkan itu tadi ketenangan, fresh ya, semangat baru. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menarik nafas, kemudian kita mungkin memejamkan mata. Nah, mari sambil kita praktika memejamkan mata, kita masukkan pikiran bahwa semua yang ada persoalan ini pasti ada jalan keluarnya satu, ya kan. Kedua, kita harus memaklumi bahwa apapun yang terjadi pada kita itu sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Kemudian kita mencari ketenangan, bisa self ke diri kita, misalnya mata kita tenang gitu, pikiran kita tenang dan lain sebagainya, everything is gonna be okay. Nah, setelah itu mungkin sebentar kemudian kita sudah bisa ya dari atas turun ke bawah, kita itu diri kita yang menghipnosis diri kita sendiri bahwa semuanya itu kita memang perlu rest, istirahat terus dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita yakin, terus kita ngantuk ya, ngantuk, kemudian kita tidur itu enggak lama kok, 10 sampai 15 menit. Nah, padahal kita istirahatnya 1 jam ya Bu Hajar ya. Nah, nanti kalau masih kita kurangi 15 menit gitu aja ya, kita bangun sudah fresh. Gitu kan, boleh kan tidur pada waktu istirahat kan ya, dia jamnya gitu kan Bu. Dan di kursi kita kan juga nggak masalah gitu, di kursi kita aja tidur gitu. Jadi kita nggak usah kita marahi ya teman yang tertidur dalam waktu 10 sampai 15 menit itu, nanti kalau dia sudah bangun dia langsung fresh, kaget gitu mungkin ya, waktunya ngajar. Waktunya ngajar, waktunya apa yang belum, ya itu bisa kita pelajari ya, seperti itu tadi. Yang pertama lokasi, kemudian yang kedua kita tarik nafas, pasti tarik nafas, atur nafas sampai nafas kita tenang, dan kita menyadari bahwa persoalan itu ada karena memang ada yang menciptakan kan gitu. Segala sesuatu terjadi karena memang sudah ya, itu mungkin benturan dengan teman, kemudian masalah pekerjaan, pekerjaan yang menumpuk sana sini, apalagi kalau mau gini ya, reakreditasi, mau asesmen lapangan, pasti banyak sekali seperti itu. Oke, saya minta waktu 15 menit ya, saya mau self hypnosis gitu, belajar. Saya minta waktu 15 menit, nanti bangun-bangun saya sudah menjadi seseorang yang baru semangat gitu ya. Betul. Jadi gitu. Berarti ketika kita itu tarik nafas itu kita berusaha untuk memberikan apa ya Bu, afirmasi positif gitu ya Bu, terhadap positif tubuh kita rasakan dari kepala sampai semuanya itu benar-benar dirasakan gitu, karena ternyata tubuh kita itu juga butuh rest itu tadi katanya Mbak Arika, istirahat gitu ya Bu, berserah pokoknya. Oke, ini ada persoalan dan ini juga akan berlalu, tapi setelah ini saya akan menjadi misalnya Arika atau Hajar gitu ya, akan yang menjadi Hajar yang baru. Oke, saya terus kemudian selesai kemudian selesai itu bagaimana sih caranya itu tahu bahwa berhasil enggak? Kalau kita tertidur memang itu merupakan gelombang otak yang paling bawah itu tadi ya. Kita tertidur, begitu kita bangun tuh, ya gitu. Kira-kira setelah bangun gitu masih ingat nggak marahnya tadi apa? Kan biasanya udah enggak kan? Iya sih Bu. Saya juga biasanya kalau ketika saya marah, saya bawaannya itu kayak pengen tidur. Berarti itu sebenarnya ada sedikit hubungan ya Bu ya? Iya, banyak hubungannya itu aja. Iya Bu ya. Sebenarnya tubuh kita enggak, maksud berarti kan tadi sebenarnya saya ngantuk itu saya enggak self hypnosis, tapi saya kayak ketika saya marah terus saya pengen tidur gitu saya biasanya Bu. Sudahlah, diletakkan semua gitu, langsung self hypnosis, duduk di kursinya sendiri-sendiri gitu, kemudian kita tarik nafas, kemudian kita ya sudahlah gitu, rest ya, kita pasrah bahwa oke, persoalan ini akan saya selesaikan, nanti akan selesai, seperti itu. Terus kemudian kita sampai tertidur 10 menit, begitu kita bangun, alhamdulillah ya, ini lebih enak. Kenapa itu saya rekomendasikan? Karena sudah saya lakukan sendiri. Mungkin bisa ditanya nanti, Bu Arika kenapa sih kok kadang tertidur kayak gitu ya? Itu kalau proses dari self hypnosis Ibu ya. Self hypnosis itu tadi, Hiki sudah capek ya, oke lah saya harus self hypnosis dulu. Kan nggak ada masalah, cuma 15 menit. Setelah itu panjang, masih kita waktu istirahat masih bisa sholat, makan, udah pas. Setelah itu fresh kembali sampai jam kerja selesai. Kita dapatkan tenaga baru, gitu Bu Hajar. Iya. Oke, berarti untuk mengatasi mood swing sendiri yang pertama
kita bisa melakukan self hipnosis itu. Terus Betul. yang kedua, karena kan kita juga bisa untuk menopause ya Bu ini, tapi Iya. kita bisa mengkonsumsi Produk olahan. Iya, yang baca. alami, karena Alami, untuk betul. membantu peningkatan atau hormon estrogennya tadi gitu ya Bu. Mensubstitusi ya, Oh, mensubstitusi lebih tepatnya, ya, Oh. karena estrogennya kan sudah habis, maksudnya menurun Iya. drastis, sehingga kita substitusi dengan yang alami itu tadi, bukan yang sintetis. Oh iya, karena takut kalau pakai sintetis tadi memiliki efek yang berkepanjangan. Mungkin Iya. saat ini nggak kerasa ya, Betul, Bu. Tapi betul. nantinya, wah Iya. itu yang berbahaya gitu mungkin ya, Bu Betul. ya. Dan itu mahal Bu Hajar. Untuk HRT itu Iya, satu iya. paket itu sudah berapa puluh juta. Wah, itu kalau dibelikan kacang tunggak itu sudah berapa ton itu. Lah itu sampai untuk beberapa bulan atau tahun mungkin ya Bu, Iya. kalau tontonan Bu. Betul. Untuk beli sawahnya aja buat nanam kacang tunggak, besok-besoknya panen lagi. Gitu. Nah itu malah kita bisa membantu orang lain berarti Bu ya, tambahan. Cocok. Ya, mungkin kali ini sudah banyak sekali ya Bu yang kita bahas, yang kita ulik. Ternyata ketika seorang menopause itu yang mengalami mood swing itu ternyata ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama tadi dengan self hipnosis, terus yang kedua ini tadi dengan mengkonsumsi bahan-bahan alami yang bisa mensubsidi Mensubstitusi. ya aduh kok bulat saya Bu ya, Gak apa-apa. dengan bahasa-bahasa. Ya gitu ya Bu ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Arika atas waktunya. Ya, Di sama-sama. sela-sela kesibukannya Bu Arika sudah sempat untuk berbagi ilmu dengan kita semua gitu Saya ya juga Bu. terima kasih sudah dipercaya untuk memberikan sedikit yang saya tahu, sedikit sekali itu. Lebih banyak yang belum saya tahu dan kita akan belajar bersama ke depannya Ya, gitu Bu Hajar. amin. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi Amin. mungkin dengan tema atau dengan bahasan-bahasan yang lainnya tentunya ya, Ya. di podcast kita di Miori, yaitu Miori in Harmony. Oke. Terima kasih. Ayo Mbak Rika sama-sama ya Ya. untuk closingnya nanti. Betul, ya. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di Miori in Harmony. Oke, terima kasih Mbak Rika.